Scrolling bisa merusak masa depan lo. Bayangin, data dari We Are Social 2024 menyatakan orang Indonesia bisa scrolling 5 jam 5 menit per harinya. Dan ini bukan suatu produktivitas yang layak, tapi ini adalah suatu produktivitas yang tanpa tujuan. Scrolling bukan cuma nyita waktu kalian. Scrolling nyita mental, nyita waktu produktif, dan menjadikan itu kebiasaan. Gua Albi, Gue Zio, guidance adalah peduli, guidance adalah one less worry. Dan ini suatu hal yang sering disepelekan oleh masyarakat Indonesia. Mereka bisa melakukan scrolling itu kapan aja. Mereka mau nunggu balas chat, nunggu antrian, atau mereka lagi ngumpul bareng teman-teman pun mereka tetap scrolling. Karena lo tau nggak, suatu hal yang dilakuin berkali-kali, setiap harinya, tanpa memikirkan waktu, itu bukan kebiasaan lagi. Itu budaya. Dan secara digital, masyarakat Indonesia berkembang dengan cepat. Tetapi banyak dari mereka yang belum siap mentalnya, masih terganggu fokusnya, masih terdistraksi karena scrolling itu sendiri. Itu adalah suatu permasalahan yang kecil, yaitu scrolling. Tapi kenapa scrolling dari semua kegiatan digital itu yang paling besar masalahnya? Yang paling sulit dihentikan. Di bagian ini kita akan bahas sampai akar-akarnya. Skema psikologi yang dipakai ketika kita scrolling itu menggerakkan jempol kita, dan sedikit demi sedikit dopamin itu bertambah banyak menjadi suatu kumpulan yang sangat amat membanjiri otak kita. Sosial media didesain untuk dua hal. Pertama, reward yang singkat. Kedua, menambahkan reward yang tidak bisa ditebak. Alangkah seperti mesin slot. Mengasih dopamin yang sangat singkat, kegembiraan yang sementara, sampai-sampai otak jadi kehilangan fokus dengan ingin meminta lagi. Dan pada akhirnya otak kita didesain untuk lebih senang menerima informasi yang instan dan cepat daripada lamban namun penting. Dan inilah yang membuat kalian sulit untuk membaca atau menerima suatu informasi yang penting. Ini bukan karena kita generasi yang lemah atau kita generasi yang bodoh, tapi otak kita selalu didesain untuk selalu berpindah-pindah. Menurut American Psychological Association, butuh 23 menit setelah kita scrolling untuk mengembalikan fokus kita lagi. Itu artinya kita buang-buang waktu 23 menit untuk mengembalikan sadar fokus kita lagi untuk melakukan hal yang produktif dan hal yang baik untuk diri kita. Dari sisi emosi, dalam waktu yang sangat singkat kita scrolling, kita bisa mencakup emosi ketawa, nangis, khawatir, terinspirasi dalam waktu yang sangat singkat. Itu masalah. Jadi, masalah dari scrolling itu, tanpa kita sadari, mengambil waktu kita tanpa rasa sakit. Dan hal yang dilakukan tanpa rasa sakit
sulit untuk disadari. Scrolling merusak hidup bukan dari satu kejadian, tapi dari bocoran kecil yang terjadi ratusan kali dalam sehari. Momen bosan yang harusnya dilatih untuk kreativitas baru, hilang. Momen canggung yang harusnya dilatih untuk komunikasi dengan orang-orang lain, hilang. Momen kosong yang harusnya muncul ide-ide baru, hilang. Setiap kali merasa nggak enak, tangan langsung refleks megang HP. Itu melatih otak kita untuk kabur dari masalah, bukan yang harusnya kita hadapi. Overstimulating muncul, otak dibombardir dengan visual, musik, punchline, transisi, caption. Dan akhirnya, kehidupan realita jadi terasa lambat. Makan, kerja, ngobrol. Bahkan jalan pun terasa kurang. Inilah kenapa kalian gampang ngerasa hidup kok hampa ya. Ini karena kesibukan kalian yang tidak ada tujuannya dan seharusnya bisa dipakai untuk suatu kesibukan yang lebih bertujuan. Bayangin, setiap harinya ribuan kali sehari kognitif kalian dipakai untuk satu konten aja, untuk memahami, untuk menyaring, untuk memproses konten yang kalian konsumsi setiap harinya. Itulah kenapa jam 4 sore kalian udah kerasa lelah sekali. Itu mental energi yang kalian pakai, yang kalian buang-buang setiap hari. Solusinya bukan stop total. Solusinya mengambil ulang kontrol. Gini caranya. Yang pertama, pakai cara paling gampang dari dua. Taruh aplikasi yang kalian sering pakai untuk scrolling itu di folder yang paling ujung. Sehingga kalian punya space, waktu untuk berpikir. Gue mau ngapain sekarang? Yang kedua, pakai consciousness scrolling. Kalian harus punya tujuan ketika kalian membuka handphone kalian. Jadi bukan suatu kebiasaan lagi. Ini itu ngebuang hampir 50% impuls dari kalian scrolling. Yang ketiga, pakai waktu-waktu singkat dari scrolling itu sendiri untuk nyatet ide, untuk minum air putih yang banyak, atau untuk menambah wawasan kalian dengan baca buku. Ini salah satu hal yang lebih bermanfaat dari kalian scrolling. Yang keempat, bikin lock screen pengingat visual. Contoh kalimatnya, apa tujuan gue di dunia ini? Jadi ketika kalian buka HP, kalian berpikir terlebih dahulu dan kalian sadar bahwa you're the one who's in control of your life. Dan terakhir, scrolling itu bukan musuh. Scrolling itu alat. Tapi kalau alat ini punya kontrol lebih besar daripada kalian menjalani hidup kalian tanpa kalian sadari. Dan jika kalian menjalani hidup kalian tanpa kalian sadari, kalian menjalani hidup yang kalian tidak pilih. Hidup bisa hancur dari satu kejadian besar. Tapi seringkali, hidup hancur dari kebiasaan kecil yang kita lakukan diam-diam tanpa kita sadari. Scrolling adalah salah satunya. Dia itu kecil, tapi dia punya kemampuan untuk mengambil fokus kita, waktu kita, kebiasaan kita, dan energi kita. Sampai akhirnya, kita tidak punya kemampuan untuk hadir di realita. Kalau lu sadar sedikit aja dari guidance hari ini, lu udah sedikit lebih maju
untuk kembali kendali.